آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Puji syukur senantiasa kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kita nikmat, terkhusus nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kelima hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, istiqomahan untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan suci ini dalam kondisi yang sudah diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas bab yang terakhir dari silsilah A'malul Qulub karangan Syekh Shaleh Al-Munajjid ya. Nah, semoga dikhatamkan di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga menjadikan hati kita bersih, hati kita baik, karena kalau hatinya baik insyaallah amalan-amalan yang lainnya ikut baik. Tapi kalau hatinya rusak, jangan berharap amalan-amalan yang lain bisa baik, karena hati ini yang menggerakkan anggota badan lainnya. Insyaallah kita akan membahas tentang bab muhasabah, al-muhasabah dalam kitab silsilah A'malul Qulub karangan Syekh Shaleh Al-Munajjid ini. Ini bab yang ke-12. Berarti selama kita bahas tentang amalan hati yang ditulis oleh Syekh Shaleh ini, ada 12 amalan ya, dari 1 sampai sekarang yang terakhir ya. Itu semua merupakan amalan-amalan hati yang kita juga harus perhatikan. Kita harus benahi, tidak hanya amalan-amalan lahiriah saja, tapi amalan batin juga harus kita perbaiki. Karena banyak di antara kita yang hanya fokus memperbaiki sholatnya, memperbaiki bacaan Qur'annya, memperbaiki sedekahnya, tapi lupa untuk memperbaiki kondisi hatinya. Gimana rojaknya, gimana khaufnya, gimana mahabbahnya kepada Allah, gimana tawakalnya, ini terkadang tidak diperhatikan. Bahkan justru yang amalan hati ini sangat besar sekali perannya di dalam amalan-amalan lahiriah. Di dalam buku ini disebutkan pengertian dari muhasabah itu sendiri. Al-muhasabah kalau dari bahasa itu diambil dari kata hasaba yuhasibu ya. Jadi al-muhasabah artinya hasaba yuhasibu itu menghitung-hitung ya. Sedangkan secara istilah kalau kita kaitkan makna bahasa dengan makna istilahnya, arti muhasabah itu dapat kita artikan bahwasanya muhasabah adalah addus sayyi'at atau addul uyub, yaitu menghitung-hitung kesalahan atau menghitung-hitung aib. Itu secara istilah. Berarti apa yang diminta oleh kita untuk muhasabah, ya muhasabah itu ya menghitung kesalahan kita. Ya. Karena setiap kita kullu bani Adam khata', setiap kita punya salah. Oleh karena itu kita harus dihitung sebelum nanti di akhirat kita pun akan dihitung kesalahan-kesalahan kita. Kalau orang yang terbiasa menghitung kesalahan-kesalahannya,
Ini tujuan dari menghitung kesalahan, menghitung aib ini tujuan agar ternyata kesalahannya banyak. Nah, untuk meminimalisir kesalahan tersebut, untuk meminimalisir aib itu sehingga tidak banyak. Tapi kalau tidak pernah menghitung, merasa tidak pernah ada salah, merasa baik-baik saja, ternyata di akhir kalau kita ujian mungkin kemudian dinilai oleh seorang guru, ternyata kita banyak salahnya. Nah, kalau sudah nanti perhitungannya di akhir, ya penyesalan itu sudah tidak ada artinya. Tapi kalau kita ngitung-ngitungnya saat ini, kita berada di dunia, insya Allah dari hasil muhasabah itu, maka yang diinginkan adalah perbaikan dan perbaikan. Sehingga kita bertemu dengan Allah, kita dalam kondisi yang sedikit salahnya. Al-Imam Al-Mawardi mengartikan muhasabah, dia mengartikan bahwasanya muhasabah itu ayyatasaffahal insan fi lailihi ma sadara min af'alihi naharihi, yaitu hendaknya seseorang melihat-lihat ya, di malam hari tentang amalan-amalannya di siang hari. Nah, kita di malam hari ini gunakan dulu untuk muhasabah, waktunya diberi waktu untuk muhasabah. Muhasabah untuk apa? Muhasabah untuk amalan-amalan yang kita lakukan di siang hari. Ya. Kalau mungkin pedagang, muhasabahnya menghitung untung ya, untung atau rugi. Nah, itu malam hari dihitung-hitung. Kalau dia mendapatkan kerugian, ternyata hari ini kok pendapatannya sedikit. Nah, itu pasti dengan muhasabah itu ingin ada perbaikan. Nah, kalau urusan dunia saja sampai berani seperti itu, apalagi urusan akhirat ya. Urusan kita ingin menjadi baik ya harus sering dihitung-hitung. Nah, maka Al-Imam Mawardi menafsirkan atau mengartikan muhasabah itu hendaknya seseorang menghitung-hitung atau mengintrospeksi amalan-amalan di siang hari, di waktu malam hari. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakilahu wa dhahahu. Ketika amalan itu baik, ya dilanjutkan atau diikuti dengan amalan-amalan yang serupa, amalan baik lainnya. Wa in kana madmuman istadrakahu in amkan. Kalau amalan itu buruk, amalan itu tercela, ya diusahakan, kalau masih memungkinkan diperbaiki. Ya, kalau masih memungkinkan dibenahi, diperbaiki, ditambal. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, wantaha an mithlihi fil mustaqbal. Ya, kita berusaha untuk mengakhirinya, jangan sampai di kemudian hari atau di hari-hari selanjutnya melakukan kesalahan yang serupa. Itu fungsinya muhasabah. Al-Imam Al-Mawardi namanya mengartikan muhasabah itu seperti itu. Jadi dia mengevaluasi di malam hari tentang amalan-amalannya di siang hari. Kan kita bisa lah, masih insya Allah masih ingat, masih terekam. Dari bangun tidur kita ini melakukan apa saja, apakah hal-hal yang positif atau negatif ya. Nah, itu bisa kita evaluasi. Maka yang baik juga ya, kayak santri-santri kita itu di pondok ada kegiatan harian. Bangun tidur jam berapa, kemudian habis ini ngapain, nah, itu agar kita itu memang sesuai kegiatannya dengan apa yang kita jadwalkan. Dan mengevaluasinya juga biar mudah. Kemudian ulama lainnya mengartikan muhasabah itu qiyamul aqli ala hirasatin nufus minal khiyanah, yaitu peran akal dalam menjaga nafsu dari khianat ya. Fayafqad ziyadataha wa nuqsaha, dan terus perhatikan bertambahnya atau berkurangnya sifat khianat tersebut.
Wa yas'al an kulli fi'lin yaf'aluhu lima fa'altahu wa liman fa'altahu. Terus senantiasa di dalam dirinya ada pertanyaan. Ini saya berbuat ini kenapa? Ya. Kenapa saya harus berbuat ini? Kemudian untuk apa saya berbuat ini? Nah itu juga bagian dari muhasabah yang begitu. Ya. Fa in kana lillah madhafihi. Kalau ternyata perbuatannya ini diperuntukkan untuk Allah, ya dilanjutkan. Itu seorang muslim itu harus begitu dulu. Ketika mau berbuat, saya mau melakukan ini tujuannya untuk siapa? Kalau ternyata ini lillah, ya lanjutkan. Wa in kana ghairillah imtana'a anhu. Kalau tujuannya bukan karena Allah, kita berusaha untuk berhenti, mencegahnya. Wa an yaluma nafsahu ala taqsir wal khata', dan senantiasa yang mengoreksi dirinya untuk mempunyai sifat kekurangan. Kekurangan di sini ya jangan merasa ujub, jangan merasa takabur. Maksudnya kita itu orang yang selalu memiliki kekurangan, ya. An yaluma nafsahu, hendaknya dia mencela dirinya bahwasanya dirinya itu masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Wa idza amkana al-mu'aqabah aw sarafa ila al-hasanatil mahiyah. Kalau ternyata dia dalam kesehariannya banyak hal-hal yang negatif, tadi seperti Al-Imam Mawardi, berusaha ditambal, diperbaiki, atau dihukum, ya, kalau itu berkaitan dengan hak adami, ya berusaha dituntaskan. Artinya nanti kita akan selesai. Kalau ternyata hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya kita cari amalan-amalan apa yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita ini. Kalau dengan haknya manusia, ya kita tuntaskan hubungannya dengan manusia. Kalau kita menzalimi, ya berarti kita minta maaf, atau kalau kita mengambil haknya, kita mohon untuk dihalalkan atau ganti haknya. Tapi kalau kaitannya kesalahan ini dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita harus mencari amalan-amalan yang bisa menghapuskan kesalahan kita. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Ya. Fal muhasabah hiya, oleh karena itu kesimpulannya bahwasanya muhasabah itu an-nadru fi a'malin nafsi. Saya pengertian muhasabah itu an-nadru fi a'malin nafsi itu melihat pada amalan-amalan diri kita. Ya. Wastidrakul akhta', kemudian menemukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wal madhi fis sholihat, dan berjalan di hal-hal yang baik. Itu namanya muhasabah. Senantiasa melihat pada amalan-amalan diri, ya. Perintah muhasabah terdapat di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, dan juga perkataan ulama, ya. Ijma'ul ulama. Ini perintah untuk kita melakukan muhasabah ini, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bermuhasabah. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya seseorang melihat pada dirinya sendiri, ya, tentang amalannya yang dia persembahkan untuk esok hari, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaknya diri kita melihat amalan-amalan yang telah kita lakukan, baik yang telah lampau ataupun yang akan kita lakukan di masa yang akan datang.
Nah, ini wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya, hendaknya kita itu melihat amalan-amalan kita untuk kita persiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Ini perintah agar muhasabah. Ya. Karena kita tidak hidup di dunia ini saja, tapi kita nanti akan hidup di alam akhirat. Maka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya diri kita masing-masing melihat amalan-amalan kita untuk kita persiapkan di kehidupan yang akan datang. Ya. Amalan kita sudah baik atau belum? Ya. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian itu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka, ya. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Ini perintah dari Al-Qur'an agar kita senantiasa bermuhasabah. Yaqulu Ibnu Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bima yujibul iman wa yaqtadihi min luzumi taqwahu sirran wa alaniyah. Dari ayat di atas Ibnu Sa'di menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa baik dalam keadaan sir, yaitu keadaan yang tidak terlihat oleh orang, ataupun dalam kondisi yang tampak, kondisi yang zahir. Hendaknya kita senantiasa beriman dan bertakwa. Kemudian kita diperintah untuk muhasabah, agar kita melihat-lihat amalan yang kita lakukan. Nah, ini dalil ini merupakan dalil atau dasar dari perintah muhasabah. Ya. Kemudian di dalam sunnah pun diperintahkan agar kita untuk melakukan muhasabah. Wa qad dalat as-sunnah aidan ala masyru'iyatil muhasabah, dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Namanya orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Al-kayyis man dana nafsahu, orang yang cerdas, dia orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi menyiapkan amalan-amalan ketika dia sudah meninggal. Atau amalan-amalan ini, ya carilah amalan-amalan yang bermanfaat ketika dia sudah meninggal. Nah, kalau kita tahu bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini, ya, kita harus beramal dengan amalan yang ketika kita meninggal, namun amalan ini masih bermanfaat buat kita. Nah, silakan carilah amalan-amalan tersebut. Amalan apa saja yang sekiranya nanti ketika kita sudah meninggal, namun amalan ini masih bermanfaat buat kita, pahalanya masih mengalir. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Itulah orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas itu orang yang berbuat, dia beramal sampai waktunya habis, tapi setelah meninggal, ya hasil dari amalannya itu ditinggalkan. Berarti dia tidak cerdas. Orang yang ajiz, orang yang lemah yang begitu. Qala Tirmizi, Al-Imam Tirmizi menafsirkan dana nafsahu, mengartikan hadis dana nafsahu, kalimat dana nafsahu ini hasaba nafsahu, yaitu muhasabah dirinya sendiri, ya. Fid dunya, ketika di dunia, qabla an yuhasib yaumal qiyamah, sebelum dia dihisab di hari kiamat, ya. Kama anna al-muhasabah an-nafsi min al-a'mal al-majma' 'alaiha bainal ulama. Begitu pula
perintah muhasabah ini telah disepakati oleh kalangan ulama ya. Ulama bersepakat akan kewajiban perintah muhasabah ini ya. Bukan hanya dari Al-Quran dan Sunnah saja, tapi ulama juga bersepakat bahwasanya muhasabah ini ya ada perintahnya dan wajib. Qala Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullah, ajma'al ulama bersepakat ala wujubi muhasabatin nafsi, akan kewajiban muhasabah diri. Fima salafa minal a'mal wa fima yastaqbil minha, dari amalan-amalan yang telah lalu atau amalan-amalan yang akan dilakukannya ya. Itu dalil atau perintah-perintah muhasabah. Sebenarnya muhasabah itu ada perintah ya ada tadi dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama, semua memerintahkan kita untuk beramal muhasabah itu. Kemudian an-nafsu wa amraduha, jadi nafsu dan penyakitnya. Innan nafsul basariyah, jadi kita itu sebagai manusia tentu kita menyadari bahwasanya kita punya nafsu. Nah, nafsu ini, nafsu manusia itu apabila tidak dibimbing atau diarahkan dengan kitab dan sunnah ya, maka nafsu ini akan menghantarkan pada kehancuran dan kerusakan. Innal nafsa la'ammaratun bis-su'. Sungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan, kejahatan, kerusakan. Kalau kita tidak dipandu, makanya Al-Quran itu hudan lil muttaqin, panduan bagi orang-orang yang bertakwa, agar kita dipandu, dibimbing. Kalau kita tidak belajar Al-Quran, belajar sunnah, ya, kalau kita hanya mengandalkan nafsu kita, nafsu ini akan menghantarkan kepada kerusakan, kebinasaan. Walaysa min sabili liqiyadatiha ila suluk as-sawi illa bimuhasabatiha ala anfusiha wa khataratiha. Nah, tidak ada jalan lain untuk membimbingnya kepada jalan yang lurus kecuali caranya itu dengan muhasabah ya, muhasabah diri. Wa qad qila, dan telah dikatakan an-nafsu kasyarik al-khawan. Jadi nafsu itu seperti teman yang berkhianat. In lam tuhasibhu zahaba bimalika. Kalau kita ini tidak mengawasi teman kita yang punya sifat khianat tadi, maka dia akan membawa harta kita. Nah, kalau kita juga tidak mengawasi nafsu kita, ya ini nafsu kita akan menghantarkan pada kerusakan dan keburukan. Ya. Wan nafsul fasidah ya sababu amradil qulub. Dan nafsu yang rusak itu sebabnya karena penyakit hati. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, inna sa'ira amradil qulub innama tansha'u min jaribin nafs. Sesungguhnya semua penyakit hati itu berawal dari nafsu ya. Wal mawad al fasidah kulluha ilaiha tamsum. Segala kerusakan bermuara dari nafsu itu. Umatan ba'id minha ilal a'dha, kemudian baru berpencar ke bagian tubuh-tubuh yang lain, terutama yang dirasakan adalah hati. Hati yang merasakan, anggota pertama yang merasakan dari kerusakan nafsu itu. Baru nanti anggota-anggota badan lainnya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khidbatil hajah. Bahkan saking namanya Rasulullah khawatir akan nafsu ini ya, karena nafsu itu tadi menghantarkan pada keburukan, sampai Rasulullah SAW pun berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada khutbah hajahnya. Rasulullah berdoa, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita, wa sayyiati a'malina, dan keburukan amalan-amalan yang ditimbulkan dari nafsu. Itu kalau nafsunya sudah buruk, ya perbuatan yang timbul pun buruk ya. Makanya Rasulullah berlindung, na'udzubillahi min syururi anfusina.
dari kejelekan nafsu, dari keburukan nafsu, wa sayyiati amalina, dan akibat yang ditimbulkan dari nafsu yang buruk itu sayyiatul a'mal, yaitu perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek. Waqad ista'adha sallallahu alaihi wasallam min syarriha umuman wa min syarri ma yatawalladu minha minal a'mal wa min syarri ma yatarattab ala dzalika minal makarih wal uqubat. Rasulullah telah memohon kepada Allah ya, dari keburukan nafsu itu secara umum ya. Min syururi anfusina itu secara umum. Berarti memang nafsu itu buruk sekali, mengantarkan pada orang yang pada amalan-amalan yang buruk atau memerintahkan pada hal-hal yang buruk. Dan apa yang timbul dari nafsu tersebut juga bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk tadi. Waqad ittafaqa as-salikun ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayyuni sulukihim ala an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul ila ar-rabb. Telah sepakat para ulama bahwasanya nafsu ini pemutus ya, antara hati seseorang dengan Tuhannya. Wa alla yudkhal ala Allah subhanahu wa la yusala ilaihi illa ba'da dhafri bin nafsi wa kaffi anil syarr. Dan dia tidak akan bisa masuk dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak bisa bersama dengan Allah dengan tenang ya, hubungannya dengan Allah dengan tenang kalau dia tidak bisa mengalahkan nafsunya. Makanya nafsu itu terbagi menjadi dua ya. Fa innan nas ala qismain. Manusia itu dalam menghadapi nafsunya ada dua ya. Yang pertama, qismun dhafarat bihi nafsahu famalakathu wa ahlakathu wa sara taw'an laha tahta awamriha. Orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Ini kelompok yang pertama adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang selamat. Nah, akhirnya apa? Dia menjadi orang yang taat. Sara taw'an laha. Dia menjadi orang yang taat kepada Allah dan nafsunya pun mudah dikendalikan oleh orang tersebut. Nah, ini orang yang pertama, mampu mengendalikan nafsunya. Nah, nafsunya ini bukan yang memerintahkan dia untuk berbuat ini, tapi dia yang mengontrol nafsunya, bisa mengendalikannya. Nah, yang kedua kebalikannya, zafaru bi anfusihim faqaharuha. Dia ini dikalahkan oleh nafsunya, sehingga dia dibawa perintah nafsunya tersebut. Nafsunya pengen apa, dia nurut. Nafsunya pengen ini, dia lakukan. Tapi yang pertama tadi, dia mampu mengendalikan. Ketika nafsunya memerintahkan pada keburukan, karena dia mampu menguasai nafsunya tersebut, ya, mampu memerintahkan, dia bisa itu mengendalikannya dengan baik. Jadi, ini nanti kita ini tergolong kelompok yang mana, bagian yang mana? Apakah kita orang yang mampu mengendalikan nafsu atau justru kita dikendalikan oleh nafsu? Ya. Banyak contohnya. Kalau orang yang dikendalikan nafsu, ya dia akan mencari kesenangan-kesenangan. Ya. Kesenangan-kesenangan contoh di malam hari ya. Tapi alhamdulillah, makanya ini hikmah Ramadan ini. Yang biasanya susah bangun malam, di bulan Ramadan kita begitu mudah untuk bangun di malam hari. Nah, inilah makanya Allah Subhanahu wa taala bukakan kesempatan pintu kebaikan itu, futihat abwabul jannah, karena di bulan Ramadan begitu mudah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh. Tadi contohnya bangun malam. Banyak yang merasa kesusahan di luar bulan Ramadan bangun malam itu. Tapi di bulan Ramadan kita biasa saja, tidak merasa susah ya. Nah, kalau kita di bulan-bulan yang lain di luar bulan suci Ramadan, nafsu kita tentunya pengennya enak tidur. Kalau bangun malam itu berat sekali. Nah, kalau orang yang dikendalikan oleh nafsunya, ya lebih baik tidur saja. Sudah tidur enak, apalagi
nanti besok beraktivitas dari pagi sampai sore, capek, hanya istirahat, hanya malam, ini kesempatan kamu untuk istirahat. Nah, itu nafsu. Ammaratum bisu, selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Tapi kalau orang yang bisa mengendalikan nafsunya, nah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi ini hina yabqa thulutsal lail, ketika di pertengahan di sepertiga malam. Nah, dia mampu mengendalikan nafsunya ini. Dia ingin dekat dengan Allah, dia ingin berjumpa dengan Allah. Akhirnya dia mampu mengalahkan dan mampu mengendalikan nafsunya tersebut. Ya, itu contoh yang simpelnya itu. Qala ba'dul arifin, orang-orang yang arif, sebagian orang arif mengatakan, intaha safarut talibin ila dhafri bi anfusihim, faman dhafara bi nafsihi aflaha wa anjah, wa man dhafara bi nafsihi khasira wa halaka. Ya, sebagian orang yang arif juga mengatakan, kalau dia mampu mengendalikan nafsunya, maka dia itu aflah, dia menjadi pemenang, dia menjadi orang yang sukses, ya, orang yang berhasil. Tapi kalau dia dikuasai oleh nafsunya, dia akan menjadi orang yang rugi dan binasa. Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa athara al-hayata ad-dunya, dan lebih memilih kehidupan dunia. Nah, orang yang memilih kehidupan dunia berarti dikuasai oleh nafsunya. Kalau dikuasai oleh nafsunya apa? Akhirnya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah neraka jahim. Ya. Karena dia memilih kehidupan dunia. Tapi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut dengan makom Robnya, dengan kedudukan Tuhannya, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsunya dari keinginan hawa nafsunya. Dia mampu menahan nafsunya dari keinginan hawa nafsunya. Mungkin ya nafsu kita sekarang disuruh puasa, mungkin nafsu pengennya nggak usah puasa lah, enak juga berbuka, enak juga makan. Tapi kalau orang-orang yang mampu menahan atau melawan nafsunya tadi, ya dia lawan ya. Nah, orang yang bisa menahan nafsunya, ya, bisa meredam nafsunya itu dari keinginan-keinginan yang buruk, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka nanti tempatnya adalah di surga. Ya. Ini dalil dari Al-Quran. Fan-nafsu tad'u ila tughyan wa idaratil hayatid dunya. Nafsu itu selalu menyeru kepada kerusakan, ya, pada keburukan, pada hal-hal yang melampaui batas dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nafsu sifatnya seperti itu. Wa itharil hayatid dunya, dan selalu ingin memilih kehidupan dunia. Ya. War-rabb yad'u ilal 'abdi ila khaufi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya untuk senantiasa takut kepadanya dan menahan nafsu dari keinginan-keinginan yang buruk itu. Wal qalbu bainad da'iyaini, dan hati kita itu selalu ada dua ini, memanggil kepada kebaikan dan diseru kepada keburukan. Jadi kita selalu dihadapkan dengan dua penyeru, ada yang menyeru dengan kebaikan, ada diseru dengan keburukan. Yang terkadang hati kita ya condong kepada yang baik, terkadang juga condong kepada yang buruk. Makanya Rasulullah juga senantiasa mengajarkan doa kepada kita, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati kita di atas agamamu dan di atas ketaatanmu. Karena memang hati itu sifatnya tadi bolak-balik. Kadang ya kita bisa condong ke sana, kadang juga condong ke sebelah sini. Itu sifatnya hati. Maka dalam Al-Quran nafsu itu disifati menjadi 3 bagian. Di dalam Al-Quran pun nafsu terbagi menjadi 3.
Yang pertama adalah al-mutmainnah, yang kedua al-lawwamah, kemudian yang ketiga al-ammarah bisu'. Ada mutmainnah, lawwamah, ammarah bisu'. Nanti ya kita bisa bermuhasabah. Coba diterapkan ilmu muhasabahnya. Kita ini nafsunya tergolong bagian yang mana? Apakah mutmainnah, apakah lawwamah, atau ammarah bisu'? Kita akan jelaskan satu persatu. An-nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah ini yaitu nafsu idza sakanat ilallah, apabila dia merasa tenang dengan Allah, ya. Watma'annat bi dzikrihi, dan tenang untuk senantiasa mengingatnya, itu nafsu mutmainnah. Wa nabat ilaihi, kemudian senantiasa kembali kepada Allah, ketika berbuat salah langsung istighfar, kembali kepada Allah. Nah, itu nafsu mutmainnah. Itu selalu memerintahkan pada hal-hal yang baik, ya. Wastaqat ila liqa'ihi, senantiasa rindu ingin bertemu dengan Allah, itu nafsu mutmainnah. Di mana Allah jumpai? Ya, ketika orang itu hatinya terikat dengan masjid, ya berarti dia sebenarnya rindu dengan Allah, ya. Karena nanti dia akan menjalankan ibadah sholat dan dia ingin bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anisat bi qurbi, ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya nafsun mutmainnah, ini dinamakan dengan nafsu mutmainnah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu namanya mutmainnah. Wahai jiwa yang memiliki nafsu yang tenang, mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah pada hambaku, termasuk dalam hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Itu nafsu mutmainnah. Namanya mutmainnah itu selalu mengajak kita kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan. Sedangkan an-nafsul ammarah bisu', nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, ini lawannya. Lawan dari nafsu mutmainnah, ya. Wa hiya allati ta'muru sahibuha bittiba'i syahwat, yaitu nafsu yang memerintahkan seseorang itu untuk mengikuti syahwatnya. Ya, ini nafsu ammarah bisu'. Fa hiya ma'wa kullu su', ini adalah sumber dari segala keburukan, sumber dari segala kerusakan, ya. Ini nafsul ammarah bisu'. Wa hiya allati taqudu ilal qabih wal makruh. Ini yang selalu menghantarkan seseorang itu kepada perbuatan-perbuatan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan ammarah. Ini lafaz ammarah itu ya karena memang saking seringnya, saking banyaknya memerintahkan orang kepada keburukan. Wa ya katsiratul amr bisu', karena saking banyaknya memerintahkan keburukan. Ya. Itu ammarah, an-nafsul ammarah bisu'. Sedangkan nafsul lawwamah, jadi mutmainnah sudah, nafsul ammarah bisu' sudah. Apa yang dimaksud dengan nafsul lawwamah? Nafsul lawwamah ini diambil dari kata lum, yang artinya lum itu menghina diri atau mencerca dirinya sendiri, ya. Talumu sahibuha 'alal khair wa 'alal syarr. Artinya dia selalu menghina dirinya sendiri, baik ketika berbuat baik ternyata amalan baiknya kurang banyak. Ya, itu juga yang mengintrospeksi dirinya sendiri, atau juga menghina dirinya sendiri karena sebab melakukan amal keburukan. Artinya nafsul lawwamah ini faya nafsun mukhallatah, nafsu yang masih bercampur antara kebaikan dan keburukan.
Kalau mutmainnah baik semua. Kalau ammarah bisu keburukan semua. Tapi kalau nafsul lawamah di dalamnya ada keburukan dan ada kebaikan. Lalu mu'al syarq kama qala Hasan Basri rahimahullah, innal mu'min wallahi ma tarau illa yalumu nafsa wala kulli halatiha. Sungguhnya orang mukmin itu demi Allah dia hendak melihat dirinya sendiri dan dia merendahkan dirinya sendiri dalam kondisi apapun. Ya. Kenapa? Karena dia nanti akan merasa kurang. Yaktasiru fi kulli ma yaf'alu fayandam wa yalumu nafsahu. Dia itu akan ketika melihat kebaikan dia akan merasa kurang. Kok saya beramal cuma segini? Kok saya sholat baru segini? Ini juga termasuk nafsul lawamah. Meskipun dia sebenarnya tidak mencerca keburukan, tapi mencerca kebaikan. Tapi tujuannya karena tadi yaitu merasa kurang. Ya. Nah itu nafsul lawamah. Hatta yaumal qiyamah talumu nafsahu. In kana muhsinan limada lam yazdad ihsanan wa hadhihi maratibul jannah amamahu. Ya. Sampai di hari kiamat pun ya nafsul lawamah, ya orang yang punya nafsul lawamah ini dia akan mengintrospeksi dirinya. Ketika kebaikannya sedikit, dia akan senantiasa selalu mengomentari kenapa kok saya kebaikannya sedikit. Kalau keburukannya banyak juga begitu pula dia akan senantiasa mengomentari keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Maka intinya nafsul lawamah itu taratan taqum ammaratun bisu wa taratan lawamah wa taratan mutmainnah. Jadi nafsul lawamah itu terkadang ya ada kebaikan, juga terkadang ada keburukan. Kemudian di dalam diri kita sebagai manusia, kita itu punya 3 nafsu tadi. Kadang kita punya nafsu mutmainnah, terkadang kita punya nafsu lawamah, terkadang kita punya nafsu ammarah bisu. Ini bisa berubah-ubah, ya. Bukan hanya si fulan punya nafsu mutmainnah terus, tidak. Terkadang kondisinya bisa berubah-ubah. Bahkan dalam beberapa jam saja ini kemungkinan bisa berubah, ya. Itu pembagian nafsu yang ada di dalam Al-Quran. Baik, mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Kita cukupkan kajian kita kali ini, ya. Barangkali ada pertanyaan dari antum sekalian tentang muhasabah dan sampai tadi terakhir di pembahasan pembagian nafsu yang terbagi menjadi 3 itu. Silakan bagi penanya diberi kesempatan. Ya, Mas. Nama kitabnya Silsilah A'malul Qulub. Silsilah A'malul Qulub, di situ ada beberapa jilid pembahasan. Nama muallifnya Syekh Saleh Al-Munajjid, Muhammad Saleh Al-Munajjid. Nah, ini pembahasan yang terakhir, ya, dimulai dari ikhlas, ya, sampai muhasabah. Nah, muhasabah ini juga kita di Ramadan, ya, diperintahkan saat ini untuk muhasabatun nafs. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, ihtisaban di sini dia bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga tadi mengintrospeksi amalan-amalan yang kita lakukan selama beberapa bulan sebelumnya. Hendaknya kita ihtisab. Tapi jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka